Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Niki sehat sedaya napa badan? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngaji hadis ahkam, hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, al-muta'alliq bi ahkamil ibadah, yang berhubungan dengan amal ibadah wal muamalah dan muamalah. Malam ini, kok malam? Apa ini? Siang atau sore ini? Siang ya? Siang hari ini kita akan membahas tentang korban, Pak. Kenapa? Karena banyak orang kaya yang belum sadar bahwa dia sesungguhnya diwajibkan untuk berkorban. Dia mampu untuk berkorban, Pak. Tapi karena gak ada niat, gak bisa. Orang bisa berkorban itu bukan karena kaya super kaya, tapi ada niat. Sama dengan orang haji dan umroh. Kalau ada niat pasti bisa. Begitu juga orang mau kawin, mau nikah. Iya, walaupun ganteng awake seger Pak, duwe wake, lek gak niat nikah gak kira Pak. Termasuk dua mau nikah lagi. Pun. Nah, ini saya baca hadis Sahih Al-Bukhari nomor 5562 dan Sahih Muslim nomor 1960. Saudara-saudara, orang membaca hadis, ustadz, kiai, penceramah, baca hadis, itu cek hadisnya dibaca. Jangan artinya tok. Untuk apa? Teks Arab hadisnya itu dibaca, Bapak Ibu semuanya. Satu, tujuannya adalah tabarrukan, biar barokah. Karena itu ucapan siapa, Pak? Nabi. Satu, barokah, tabarrukan. Yang kedua, wattiba'an li Rasulillah. Ikut sunnah. Apalagi ayat Al-Quran. Ketika menyebutkan ayat Al-Quran, maka sebisa mungkin ayatnya itu dibaca, jangan langsung yang artinya. Enten buatan penceramah, ustadz, kiai terkadang ngutip ayat langsung artinya, enten buatan. Enten yang pundi mereka hadis apalagi Pak, Sahih Bukhari nomor sekian, hadisnya baca. Walaupun kita tidak terlalu pintar bahasa Arab, diupayakan bisa baca itu Pak. Walaupun gak lancar, tapi lah kata orang Malaysia tak apa. Memang orang Islam iku lek iso bahasa Arab Pak. Nyun sewu. Wong Islam iku lek saged ngerti bahasa Arab, minimal Allahu Akbar. Kalau tak cerita saya sebagai pengantar Pak. Ono uang Pak, seneng ngaji ngeten niki. Gak pinter bahasa Arab, cuma ngerti-ngerti di oh. Akhirnya nopo ke Mekah, haji dan umroh. Satu saat orang ini terlepas dari rombongan, paham gak ya? Tersesat di Mekah kasusnya. Nah, karena tersesat, dia kan punya modal untuk bisa baca Quran. Teks Arab bisa apa? Dauratul Muya dan seterusnya. Lihat polisi, petugas Pak, langsung dia ingat-ingat bacaan waktu sholat Pak. Mau tanya kan harus pakai bahasa Arab. Hei tok Pak ngertinya. Hei, ihdinas sirata, tunjukkan saya jalan. Nah gitu kan mereka paham. Ihdinas siratum artinya apa? Tunjukkan kami ke jalan.
Polisinya ngerti, oh iki berarti orang tanya jalan. Lish, apa maksudnya gitu? Kata polisinya. Kamu siapa maksudnya gitu? Dia ngerti Pak. Lish minad dhalin. Saya orang tersesat. Oh iya. Jadi ihdina tunjukkan jalannya mana gitu Pak. Karena saya orang tersesat. Maksudnya dia kesasar gitu Pak. Akhirnya polisinya ketawa. Diantarkan Pak ke hotel. Kan ada apa ID card itu. Oh hotel apa namanya? Ini Ajiyaf sana. Sawa lurus betul. Sampai di hotel Pak, dia bingung. Ditanya, fi ayy hijrah, kamar berapa? Langsung dia apa ya? Thalatha raka'atin. Maksudnya lantai 3. Cuma dia mau bilang lantai itu kan thalathu tabaqat. Lantai 3 kan. Cuma gak bisa tabaqat, ngertinya dia rakaat. Jadi lantai 3 thalatha raka'atin. Ditambahi Allahu Akbar. Lah ya Pak. Itu untungnya orang bisa ngaji, Pak. Nah, saya kembali pada hadis Pak. Hadis itu lek diwaca usahakan Arabnya diwaca. Satu saat sahabat yang tidak terlalu populer namanya Abu Utsman. Kenal nggak? Pernah dengar ya? Jarang ya? Abu Utsman. Dia santai di bawah pohon. Dalam satu riwayat pohon anggur, riwayat lain pohon kurma. Ketika Abu Utsman santai di bawah pohon, tiba-tiba ada sahabat yang populer namanya Salman Al-Farisi. Tahu kan? Dengar ini. Kalau Abu Utsman enggak terkenal, Pak. Salman datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salaman biasa. Wong Islam itu kudu salaman. Salman Al-Farisi tangannya langsung metik ranting atau apa namanya? Ranting ya. Setelah metik ranting Pak, tangannya Salman pegang ranting gini, tek sampai daunnya rontok, tek. Tapi gak mau nyetek Pak. Ini ceritanya biar seru aja, tek ini. Abu Utsman lihat Salman tangannya begini, lihat Pak, bengong. Salman tanya, kamu kenapa kok gak tanya tangan saya begini, tek. Abu Utsman karena disuruh tanya, ya sudah. Kenapa engkau tangannya begini, tek. Apa jawaban Salman Al-Farisi Pak? Salman tersenyum Pak. Begini loh Mas. Saya dulu duduk di tempat ini, santai. Tiba-tiba Rasulullah datang. Ketika Rasulullah datang, setelah salam dan salaman, Rasulullah memetik ranting. Dan Rasulullah tangannya begini, tek. Rasul tanya ke saya, ke Salman. Saya Salman kan. Rasul, Salman. Kamu kenapa kamu kok gak tanya tangan saya begini, tek. Lah saya niru Rasulullah. Itu Pak, itu hadisnya panjang Pak. Itu potongan hadis betapa para sahabat itu pengen sekali nyontoh apa yang dicontohkan Nabi Muhammad, sekedar metik ranting Pak. Tapi gak usah diamalkan ini Pak. Nanti keluar di sini ada orang duduk di bawah pohon sana Pak, langsung ambil ranting, tek. Kamu kok gak tanya tanganku begini? Gak usah Pak. Maksudnya ini betapa perhatian para sahabat terhadap apa yang dicontohkan Rasul. Itu tabi'in, sahabat Pak. Di bawahnya sahabat ada tabi'in Pak. Ada seorang tabi'in senior, namanya kibar tabi'in, namanya Imam Taus. Pernah dengar? Jarang ya tabi'in. Taus itu muridnya sahabat tabi'in Pak. Namanya tabi'in, dia tabi'in. Taus itu Pak kalau ngantar jenazah, ngantarkan mayat ke penguburan, dia teriak, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang-orang tanya, kenapa Taus? Iya, saya mendengar Rasulullah begitu. Kalau ngantar jenazah Rasulullah yang dibunyikan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tabi'in. Ulama salaf Pak, setelah tabi'in, muridnya tabi'in. Ada seorang ulama besar. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Kenal ya? Kenal. Oh, saya tahu sering ya, populer Pak, pemimpin mazhab. Imam Hambali itu ceramah Pak.
Waktu ceramah gak dapat kotak begini Pak, enggak. Waktu ceramah disuguhi apel, termasuk anggur, apalagi semangka Pak. Ketika selesai ceramah, Imam Hambali oleh jamaahnya diaturi, monggo Imam panjenengan sekecaakan, monggo. Kata Imam Ahmad bin Hambal, mohon maaf, saya gak makan semangka. Kaget Pak. Jamaahnya kaget, langsung bertanya, ahadza halalun an haram? Mohon maaf Imam, ini semangka haram apa halal? Imam Hambali tersenyum, halal, halal. Jamaahnya tenang Pak, karena semangka itu halal. Cuma mereka penasaran, mahalla bibalik ya Imam, kenapa engkau tidak mau makan semangka? Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Mohon maaf kawan-kawan, sahabat-sahabat jamaahku, saya gak mau makan semangka karena saya tidak pernah lihat Rasulullah makan semangka. Saya tidak pernah menemukan hadis Rasulullah makan semangka. Kalau ini apa? Roti. Ini apa namanya? Apa namanya ini? Pastel. Rasulullah pernah makan ini. Buatan gitu. Tapi gak apa-apa lah, apa-apa. Maksud saya itu ulama salaf itu saking pengennya nyontoh Rasulullah, sampai apa yang tidak pernah dimakan Rasulullah gak pernah dimakan. Yang kemudian oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah disimpulkan bahwa umat Islam itu saged kalau bisa mencontoh apa yang dicontohkan Rasulullah, termasuk ucapan-ucapannya. Ngimami Pak, ngimami contoh dari Rasulullah. Imam itu kalimat yang dibaca sawu sufu fakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Satu. Hadis lain fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Itu hadisnya begitu Pak. Sehingga oleh ulama salaf itu yang dibaca. Cuma imam-imam sekarang mboten Pak, yang baca suhu wa tadilu wasuddul khalal niru Mekah. Padahal imam Mekahnya gak baca hadis. Kalau hadisnya bunyinya sawu sufu fakum fa inna taswiyatas sufufi. Sehingga kalau ada jamaah tanya, mana yang afdal baca sawu sufakum hadis atau niru Mekah sudes? Sawu wa antadilu wasuddul khalal. Lebih afdal baca kok sedikit yang jawab. Ini keluwen apa ngantuk apa? Hadis Pak. Oleh karena itu hadisnya kita baca Pak. Biar satu dapat barokah, dua ittiba'an li Rasulillah. Pun Rasulullah bersabda ngitan Pak. Man kana lahu sa'atun, orang yang punya kemampuan dalam segi finansial, harta, walam yudahhi, kemudian orang itu tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah, maka jangan sekali-kali masuk atau mendekati musollaku. Musolla di sini apa maksudnya? Masjid. Ini ya. Musolla yang disebut dalam hadis itu masjid Pak. Wong saya nggak gelem korban, kongkon nggak usah nang masjid. Kenapa? Karena keimanannya dipertanyakan Pak. Loyalitas dan royalitasnya dipertanyakan. Ini yang dijadikan dasar hukum oleh ulama mazhab Hanafi, bahwa berkorban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ustaz, ada yang tanya, saya pengen kurban cuma gak punya uang, berarti tidak mampu. Ini arahnya adalah yang mampu. Nah, orang mampu tidak itu tergantung niat. Uang banyak Pak, suami istri berpenghasilan, dua wake, gajinya besar, tapi gak ada niat, bisa kurban gak? Gak bisa kurban Pak. Karena apa-apa itu tergantung niat. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung niatnya Pak. Kalau niat jadi Pak. Ada, kalau di kampung Pak, di kampung itu ada istilah rutinan, mungkin kajian atau rutinan yasinan. Ada Pak di kampung-kampung itu. Orang itu bisa Pak kalau ikut Pak. Bisa kalau ikut.
tapi karena gak niat gak bisa ikut Pak. Nah, itu tergantung niat. Kalau ada niat oleh Allah dibuka, insya Allah. Maka oleh karena itu kebaikan itu harus diniati Pak. Ngaji rebu ngaji nggih, ngaji niat mesti iso Pak. Makanya terkadang panitia itu kalau ngaji itu dikei jajan Pak, biar niatnya tambah subur. Saya subur. Tadi itu boleh. Hal itu boleh. Semua ulama salaf dalam fikih-fikih memperbolehkan. Bukan hanya kotak Pak, tapi kopi Pak. Ngaji sambil dikasih kopi. Itu sudah viral mulai dulu Pak, sudah ada. Biar apa? Biar semangat. Biar apa namanya? Ya bergairah. Makanya jangan heran kalau di Malang kemarin waktu terawih itu banyak orang terawih di rumahnya wong sugih, pulang dapat uang berapa itu? 50 ke 100? 50 nggih. Wah membludak Pak, melebihi Masjid Agung Pak. Mereka itu diberi stimulus Pak. Boleh. Tidak masalah. Tapi kan gak ikhlas. Kata Imam Ghazali, orang itu awalnya gak ikhlas, tapi lama-lama ikhlas dewe. Orang ikhlas itu harus belajar Pak. Gak bisa orang itu langsung ikhlas. Orang yang gak pernah sholat duha Pak, langsung sholat duha Pak, disuruh sholat duha, wabot wangil mesti grundel. Lopo sholat urusan dewe-dewe, grundel. Tapi lama-lama ikhlas dewe. Berjamaah Pak. Senggak kulino berjamaah Pak, wangil Pak. Senggak kulino nang masjid, kongkon nang masjid, wangil Pak. Gak apa istilahnya, gak sabaran. Napa malih imam rada dawa titik. Dimusuhi Pak. Awas ya, gak paten tak sholat ini. Pindah masjid. pindah masjid Pak. Biyen Pak. Pun korban ya Pak. Kita lanjutkan. Syahidtu, kata Jundub bin Sufyan, syahidul adha. Aku ikut sholat Idul Adha ma'a Rasulillahi ing dalem sertane Rasulullah. Ikut sholat berjamaah sholat Idul Adha. Falamma qada salatahu bin nasi nadhara ila ghanamin qad biha. Seusai sholat berjamaah sholat Idul Adha bersama Rasulullah, ternyata di belakang atau di luar masjid ada orang bleh wedhus. Padahal belum selesai pelaksanaan sholat Idul Adha. Ternyata kambingnya sudah diedel-edel Pak. Faqala, Nabi langsung menegaskan, man dzabaha qabla sholati falyadhbah syatan makanaha. Orang yang menyembelih kurban sebelum pelaksanaan sholat, maka wajib diulang. Apanya diulang Pak? Penyembelihannya. Sapinya kan sudah mati, wajib ganti sapi Pak. Kalau kambing wajib ganti kambing yang baru. Pertanyaannya, siapa yang ganti? Sing beleh jagale. Jare jagale, aku disuruh takmir. Ya takmir. Jare takmir, aku disuruh imami. Ya imami. Jare imami, lah aku disuruh bapak. Ya pokoknya saya nyuruh wajib ganti Pak. Wajib Pak. Ini Sahih Bukhari Pak. Oleh karena itu para ulama salaf sepakat dilarang keras beleh kurban sadurunge salat. Cuma ada solusi Pak, solusi. Karena yang bersolat itu solat pemilik kurban, pemilik hewan itu Pak. Saya misalkan punya kambing Pak, sholat, saya sholat di sebelah Pak, selesai. Di sini belum selesai, maka saya boleh menyembelih kambing ini walaupun ditaruh di masjid ini Pak. Kenapa Pak? Karena kambing ini milik saya, kurban saya, dan saya sudah melaksanakan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi perintahnya sholat dulu kemudian beleh. Sholatnya siapa? Sholatnya pemilik hewan. Sehingga panjenengan saya panitia di masjid-masjid kalau pengen konsumsi daging, biar misalkan gak usah beli ke pasar misalkan,
Kalau pengen daging kambing, yang pemilik kambing kongkon sholat, kongkon sholat teng Papua. Dari Papua ke sini Pak, harus buyar Pak. Pokoknya sholat dulu Pak. Tapi ada di tempat saya itu Pak. Ada orang di Madura Pak, pengen nyembelih wedhus Pak. Akhirnya Pak, dia gak ke masjid Pak. Sholat Idul Adha sendiri. Pertanyaannya, sah nggak sholat Idul Adha sendiri? Jawabannya sah. Cuma gak usah pakai khutbah. Kalau sendiri gak usah khutbah Pak. Diimami dewe, khutbah dewe, dirungokno dewe, disuting dewe. Akhirnya gak lucu. Maka ketika dia sudah sholat Idul Adha sendiri, walaupun di masjid belum selesai, maka dia diperbolehkan untuk beli wedhus. Kambingnya siapa? Kambingnya awake dewe. Duduk kambingnya tonggo gak boleh Pak. Nah ini Pak penting. Nah, ada kasus begini Pak, Bapak Ibu sedaya. Nah, di masjid itu belum selesai pelaksanaan sholat, masih pengumuman. Pada saat itu ada seekor kambing kejang-kejang, atau seekor sapi kejang-kejang. Kalau dibiarkan mati sia-sia. Ayo, pertanyaannya, mau dibiarkan mati sia-sia atau beleh? Kalau dibeleh kena aturan tadi, maka dalam kasus semacam ini diperbolehkan dibeleh dan tidak wajib diganti. Dikarenakan apa? Dia untuk menyelamatkan dagingnya. Pahalanya gimana? Pahalanya Gusti Allah urusannya. Bukan urusan panitia. Panitia itu hanya mengatur. Urusan pahala, urusan Gusti Allah. Ada kasus di Simo, malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ono wedhus kelelet mati papat Pak. Malam riyoyo gak sempat beleh. Mati karena kelalaian panitia. Maka cara fikih panitia wajib menggantinya. Tapi gak sengaja, iya suruh siapa, gak dijaga. Atau sapi mati karena kehausan, wajib diganti. Namun kalau kasusnya panitia sudah menjaga, sudah merawat, pokoknya diperhatikan betul, kok masih mati, itu di luar kuasa, di luar tanggung jawab panitia. Wallahu a'lam. Selesai Pak. Nggih. Oleh karena itu, bapak-bapak ini kan panitia sedaya nggih. Panitia nopo? Jenengan harus hati-hati nurunkan sapi kambing dari mobil, ojo sampai patah. Ojo sampai sakit dan seterusnya. Beli atau apa namanya? Belanja. Gak cukup video, Pak. Datangi Pak, harus lihat langsung. Kalau video itu bisa mengecoh. Sapi kecil di video menjadi besar. Oh, jangan percaya video sama mangke Pak. Sapi ireng tadi putih Pak. Datang. Pernah kasus itu. Pernah kasus ya Pak Haris ya. Ada jamaah di daerah Bula. Beli sapi besar, dititipkan. Pas malam riyaya diantar. Sing diantar apa Pak? Sapi cilik. Protes sama supir, kata supir, saya lu lewat lu cuma diminta tolong dibayar. Aku gak ngerti apa-apa banget. Ayo, sing salah sapa Pak? Yang beli. Gak bisa, supir gak ngerti apa-apa. Ya sing salah yang jual aslinya Pak. Cuma yang beli juga dianggap teledor, taksir kalau dalam bahasa fikihnya. Gak boleh. Dan orang berkorban itu harus baik Pak. Tidak boleh mencari yang kecil-kecil dengan hargamu murah. Ini patungan ya, biar dapat sapi, patungan kita sapi 3 juta ya, 3,5. 3 juta. 3,5 sekitar itu Pak. Patungan sapi loro Pak, 1,5.
Jarine panitia oleh sapi cilik. Lah ketimbang sapi cilik mendingan wedhus sing gede. Tapi lek 1,5 ya anake wedhus. Gak iso. Pokoke pengen api ku tokno kabeh Pak duwe Pak. Ojo nanggung lek nanggung cilik Pak. Lek cilik gak sah. Kurban iku lek cilik gak sah Pak. Lek standari normalnya kambing iku regoe sing normal iku 4 sampai 5 nggih. 4 sampai 5. Kok tumbas wedhus sisi setengah cilik. Munine itu tutu ngeten. Ngono Pak, sik cilik ngono Pak. Gak sah. Gak sah iku Pak. Gak sah. Tapi boleh dibeleh. Boleh, tapi bukan kurban. Kurban itu harus satu cukup usia, musindah. Usianya cukup. Ya, puel itu nanti ukurannya Pak. Ukurannya usianya cukup, biasanya ditandakan dengan puel. Misalkan nggak puel tapi usianya sudah cukup, nggak apa-apa. Jadi boleh karena puelnya, boleh karena usianya. Usia cukup sudah puel, badannya kurus apa lemu? Lek kuru nggak oleh. Lek kuru ku seni pangan apa balonge, uang iku butuh apa? Dagingnya. Karena uang butuh daging, jenengan lek kurban osok pesan Mas, aku pesan sekele pahai, paham di buri loro ngarep loro. Jadi paham 4 sapi dijaluk kabeh, Pak. Terus apa lagi? Panitia wis gregetan, apa lagi? Oh ya, kepalanya, pokoknya dagingnya kabeh tak gawa mule. Terus panitia balungi lan kotorane ngono, Pak. Jarin panitia yang gawa mule blende. Gregetan Pak. Panitia manusia Pak. Ono uang kurban cerewet. Enten nggih? Uangnya teko. Oh coba panitia nu ikhlas iku Pak. Lillahi taala itu sabilillah. Wis titip ya titip, tapi lek sakit ya ojo ngomong-ngomong mumpung gak ono uang jenengan lek kurban sakit nang panitia. Panitia kayak duwe Pak. Damel napa? Rokok utawa ngopi utawa pulsa. Ojo kosongan. Panitia juga manusia, bisa marah dan bisa ngamuk, bisa Pak. Wong ustaz ae ngamuk terkadang Pak. Apalagi panitia. Nggih. Harus pengertian lah. Pengertian. Pun saya lanjutkan dikit lagi nanti pertanyaan Pak ya. Wa man lam yakun dzabaha falyadzbah ala ismillahi. Kalau hewannya belum dibeleh, maka kata Rasulullah, silakan sembelih dengan mengucapkan basmalah. Ojo sampai lali gak mau coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lengkap Pak. Syukur ditambahi takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang belah ini ku sing maca, sing menyaksikan boleh ikut membaca. Ya, tapi Allahu Akbar. Nah, lek sing belah niku lek saged wonge sing soleh. Soleh, Pak. Soleh niku napa, Pak? Papi sing belah niku salat nggih sae. Kehidupannya nggih sae. Ojo syukur-syukur pokoke kendel belah, ojo, Pak. Orang nyembelih itu harus soleh Pak, wapi, ngerti. Tapi kalau cuma beli wedhus, kambing sama sapi itu gampang. Sing wangilku beli PT Pak. Napa malih poyo, ngerti poyo? Burung poyo iku Pak. Wangil iku Pak. Poyo, PT, bebek wangil mentok, wangil iku Pak. Rata-rata gak sah. Napa? Karena urat yang harus putus itu 3. Hulqum, urat besar, mari'a ini kanan kiri itu pisau itu kalau dijalankan di leher mesti yang samping itu lari Pak. Jadi rata-rata nggak putus kabeh. Tapi lek sapi, kambing itu kan rotok deket gitu. Pokoknya banter melebu pisau mesti putus. Dan panjenengan saya lek sakit iso meleh kabeh. Lek wani, kula asline enggak wani, Pak. Aku beli wedhus sapi Pak, PT enggak wani, Pak. Cuma satu saat saya terpaksa, Pak. Di sholat Idul Adha di lapangan.
di pulau di luar Jawa Timur. Lapangan habis sholat langsung beleh sapi paling besar. Sebagai penghormatan terhadap imamnya, saya disuruh beleh pertama sapi paling besar. Waktu itu regane 20. Waktu kalau sekarang kira-kira harganya 50. Lah, saya kan nggak tahu beleh sapi, Pak. Dredeg, Pak. Cuma gengsi kalau nolak, Pak. Akhirnya terpaksa, Pak. Gemeter ini, Pak, pegang pisau, Pak. Lekor nggak sida, Pak. Pun jenengan beleh dhewe. Pun silakan dilanjut pertanyaan, Pak. Kesimpulan dari hadis pertama, Pak. Kalau panjenengan saya kalau punya kemampuan untuk berkurban, diupayakan berkurban sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, penyembelihan kurban itu kalau bisa ya harus, Pak, harus dilaksanakan seusai pelaksanaan sholat. Namun kalau terpaksa darurat, misalkannya sapinya kelepak-kelepak sudah sekarat, maka diperbolehkan untuk disembelih walaupun belum pelaksanaan sholat karena darurat. Yang kemudian yang terakhir, di dalam pelaksanaan penyembelihan diupayakan jangan melupakan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5562 dan Sahih Muslim nomor 1960 dan seterusnya. Silakan. Ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok kan itu kan ada hari itu kan betul-betul hari Jumat. Jumat. Ada pendapat yang menyatakan kalau kita sudah sholat Id itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Nggih. Dan ada pendapat juga yang masih tetap melaksanakan sholat Jumat. Nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mampu berkorban, tapi berkorban untuk almarhum. Apakah itu sudah gugur kewajiban kita? Terima kasih. Terus, Mbak. Jadi yang pertama, dulu ada seorang sahabat lah. Kenapa disebut sahabat? Karena mukmin, beriman pada Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah. Sahabat ini rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Ikut sholat Id bersama Rasulullah. Setelah selesai sholat Id, kalau sekarang bahasa Indonesianya kira-kira jam 9-an selesai. Matur maring Rasulullah. Rasul, kalau saya pulang, kan memang harus pulang riyo Rasul. Kalau pulang kemudian balik lagi untuk Jumatan, waktunya nggak nutut, habis. Nggak nutut Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Sudahlah, kamu cukup sholat apa? Sholat Id, nggak usah Jumatan. Bentuk toleransi terhadap orang tersebut. Pertanyaannya, apakah Rasulullah bersama sahabat tetap sholat Jumat? Sholat Jumat. Yang ditoleransi siapa? Ya jadi itu. Nah, oleh karena itu mayoritas ulama mengatakan, walaupun Idul Fitri Idul Adhanya Jumat, bagi orang yang tidak ada udzur tetap sholat Jumat. Cari ini oleh saya nggak Jumatan. Itu sebagian ulama mengatakan diperbolehkan nggak Jumatan bagi yang udzur, yang tidak memungkinkan. Misalkan dulu masjid di Surabaya, di Jawa Timur itu dulu cuma 1 atau 2, yaitu Masjid Rahmat, Kembang Kuning atau Masjid Ampel. Orang Banyuwangi pengen Jumatan datang ke sini, Pak. Idul Fitri datang ke sini, pulang balik lagi nggak nutut. Maka orang semacam itu diperbolehkan tidak pakai Jumatan. Enggak, walaupun sekarang sebagian ulama mengatakan boleh gak pakai Jumat. Boleh sebagian ulama, sebagian alias faqaulun dhaifun, pendapat yang lemah. Kok pendapat yang lemah? Karena yang berpendapat semacam itu sebagian kecil. Sedangkan mayoritas mengatakan tetap Jumatan karena tidak ada alasan yang seperti yang disampaikan Rasulullah. Jadi besok itu Pak, tanggal 7, tanggal 6. Tanggal 6 ya. Tanggal 6 Jumat tanggal 6 Juni hari Jumat, jenengan lek saged salat Idul Adha pagi. Jumatannya kan siang. Ikut salat Jumat. Kenapa? Karena wajib, Pak.
apalagi rumahnya dekat. Rata-rata sekarang itu masjid di mana-mana Pak, rumahnya 5 meter, 10 meter. Ada juga yang tidurnya di masjid. Gak Jumatan, tidur di masjid gak Jumatan Pak. Ada sampai sekarang Pak. Saya khutbah 2 tahun yang lalu Idul Fitri Pak. Orang itu gak Jumatan Pak. Padahal tidurnya di masjid gak Jumatan. Dengan alasan sudah sholat. Gak tepat itu, gak tepat Pak. Makanya ngaji itu harus tuntas. Kalau nanggung ngajinya mesti gitu Pak. Ketok hadis langsung diamalkan. Rasulullah begini Pak. Contoh kalau belajar itu harus tuntas Pak. La yabulanna ahadukum mustaqbilal qiblat aw mustadbiroha. Janganlah kalian pipis, buang air kecil atau air besar menghadap kiblat atau memungkurinya. Enggak boleh. Rasulullah katakan walakin syariquha aw ghariba, tapi menghadaplah ke barat atau menghadap ke timur. Nah, ya Bapak. Cari ini enggak oleh ngadep kiblat, tapi diperintah pipis ngadep barat. Barat itu mana Pak? Ya kiblat. Nah, karena ngajinya enggak tuntas, itu maksudnya bagi penduduk Madinah. Karena Madinah itu kalau menghadap kiblat ke mana Pak? Ke selatan. Kalau Indonesia ke barat. Maka pentingnya begitu Pak, mengetahui hadis dan sababul urutnya hadis itu. Yang kedua nomor almarhum, berkurban untuk almarhum itu boleh Pak. Tidak ada ulama yang melarang. Cuma ulama berbeda pendapat apakah jadi kurban ataukah jadi sedekah. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub dan para ulama mazhab Syafi'i sepakat bahwa berkurban itu boleh untuk dirinya dan boleh untuk almarhumah. Baik diucapkan atau diniati sudah cukup. Pertanyaannya, apakah ketika orang itu sudah berkurban, almarhumnya 7, dia berkurban sapi, kemudian diniatkan almarhum semua, apakah cukup dalam menyelesaikan tugasnya sebagai muslim berkurban? Cukup. Sudah cukup kalau memang kemampuannya seperti itu. Tapi kalau kemampuannya melebihi Pak, duit turah-turah, maka lebih baik tersendiri. Jadi untuk yang hidup 1 kambing, yang mati 1 kambing, boleh gitu Pak. Tapi misalnya kalau terpaksa Pak, 1 untuk semuanya termasuk almarhum, boleh, tidak masalah. Yang penting syaratnya, yang penting hewannya ada Pak. Kalau niatnya tok, wedhus gak ono, gak iso Pak. Ente Pak, niat itu aku pengen ini, pengen kurban atas nama saya, istri saya, anak saya almarhum Mbah Mbay. Wedhus ono, durung. Lah gak iso Pak. Iku niat tok nang Pak. Ngoten Pak. Silakan, ada lagi? Silakan. Enggak Mas? Miki Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, beberapa tahun terakhir ini kan ngetren kurban terus diolah di kaleng untuk didistribusikan ke daerah-daerah yang tertinggal. Nggih. Nah, yang mau saya tanyakan lebih utama mana Prof, antara kurban yang seperti itu yang diolah daging kemudian didistribusikan atau korban yang konvensional yang kita selalu lakukan di masjid. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan bagus. Ada tren yang baru itu, ada korban langsung dikemas. Dikemas itu ada 2 model. Ada kemas dalam keadaan mentah, ada yang kemas sudah dalam keadaan matang. Nah, begini. Yang jelas kurban itu bukan hanya pembagian daging, bukan hanya pembagian makanan, bukan hanya masalah kesosialan, tapi juga ada syiar. Makanya yang afdol, mohon maaf bapak-bapak nggih, ibu-ibu sedaya, jenengan lek kurban, jadi masjid misalkan di tempat di kampung A. Terus disembelih di kampung A. Ada kurban itu disembelih di kampung lain tapi dagingnya nanti diantarkan. Afdol mana? Afdol di kampung sendiri. Karena apa? Ada syiar. Oleh karena itu lebih afdol yang konvensional itu. Tapi apakah boleh dikemas? Boleh. Tapi kata orang Malaysia tak apalah. Apa?
Tapi kalau dalam keadaan matang itu bertentangan dengan prinsip umum syariatnya. Kalau dalam keadaan matang, kan ada yang kemasan ada dua, ada yang dalam keadaan mentah, ada yang keadaan matang. Kalau matang itu berbeda dengan prinsip umum dalam syariat kurban. Kurban itu diberikan dalam keadaan mentah. Beda dengan akikoh. Kalau akikoh diberikan dalam keadaan matang. Jadi kalau panjenengan akikoh, masak sih, ojo langsung dibagi-bagikan. Ngoten nggih. Jadi kalau ditanyakan afdal mana, secara konvensional pembagian daging atau dikemas, ya secara konvensional. Syukur-syukur kalau secara konvensional tapi dikemas dengan lebih baik, bukan pakai kresek-kresek yang netes-netes. Misalnya pakai kardus lebih indah, lebih baik, bagus. Asalkan tetap dalam keadaan mentah. Jangan diberikan dalam keadaan matang. Kecuali darurat Pak, misalkan. Ada salah satu di Timur Tengah itu Pak. Misalkan di Afghanistan kalau nggak salah. Itu orang berkorban, oke. Yang mau makan nggak ada. Ini kalau dikirim ke daerah, keluar negara, luar negeri, dalam keadaan mentah, khawatir busuk, mambu. Maka harus dimatangkan, boleh, karena darurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sesuatu yang dilarang, tapi kalau dalam keadaan darurat boleh. Namun kalau di Surabaya, saya kira kalau di Surabaya tidak kekurangan orang yang mau nerima daging, Pak. Surabaya, Pak. Wong antri, Pak. Aku heran juga, Pak. Di Bank Jatim di depan antri. Nggih, antri. Terus uang yang sama antri di tempat dia berantri. Lah, ini kan orang tadi itu ternyata pengepul. Apa pengepul itu? Yang ngumpul-ngumpulkan untuk ditaruh. Enggak boleh itu, Pak. Enggak boleh. Kalau sudah ya sudah itu aja. Yang lain berikan pada yang lain. Ngoten nggih? Mugi-mugi manfaat secara ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada? Silakan. Terakhir, sunnah 3. Kalau 2 belum. Makanya kalau istri itu jangan 2, Pak, 3. 1, 3. Oh, jangan. Moga silakan. Nggih. Seseorang ini mampu sebenarnya untuk beli sapi, dan maksudnya untuk kambing bisa 3,5. Lebih afdal mana? Sapi 1 atau 7 kambing. Yang kedua, apakah boleh saking ingin berkurban tapi berhutang dulu? Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Jadi nanti kalau lupa diingatkan ya pertanyaan yang pertama. Jadi rumus awalnya dalam fikih itu kambing itu lebih afdal daripada sapi. Itu rumus awalnya. Ternyata analisa ulama, kenapa kambing kok lebih afdal dari sapi? Karena orang Arab itu lebih suka daging kambing. Analisanya, oleh karena itu ketika sudah dikontekskan ke Surabaya-Surabayaan, apalagi orang-orang perumahan, Pak, ternyata rata-rata orang lebih suka daging sapi. Mas, aku bagianku wijolen sapi ya, sampai bilang gitu. Padahal dia kurbannya kambing, cuma gak minta bagian kambing, saking gak pengennya daging kambing. Sehingga kalau demikian analisanya, maka sapi lebih afdal dan lebih manfaat, lebih disenangi oleh orang Surabaya. Tapi kalau di Mekah tetap kambing. Makanya kalau haji bayar damnya kambing, nggak ada sapi, Pak. Onta nggak ada, Pak. Kambing. Ngoten nggih? 1. Yang kedua, hutang. Jadi hutang itu mulia, Pak. Orang berhutang itu mulia. Yang memberi hutang lebih mulia daripada memberi, lebih baik menghutangkan. Saya ulang, daripada memberi lebih baik menghutangkan. Perkara panjenengan niat tulus, aku tak nuai. Nanti kalau sudah jatuh tempo, orang yang mau bayar, jangan bilang ibro itu wis gak usah bayar. Itu lebih afdal daripada wis gak usah bayar, langsung gak usah. Karena hutang itu mulia. Orang yang mau berkurban, hutang dulu. Mau akikah, hutang dulu. Bahkan mau haji dan umrah, hutang dulu. Dengan estimasi dia bisa bayar, boleh.
tak apa. Tapi kalau hutang dengan niatan tidak bayar, itu dari awal sudah tidak boleh. Jadi tidak masalah. Apalagi pegawai, apalagi jenengan. Hutang berapapun lunas. Lunas. Tak tungakno cepet lunas kabeh. Nggih. Korban napa? Jenengan korban napa? Pun ngoten nggih. Mugi-mugi manfaat sesarengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tak tungakno kabeh sehat walafiat. Rezekinya lancar sedaya. Yang punya hutang lancar Pak nyawur lunas kabeh. Putra putri soleh solehat sedaya. Al-Fatihah. Diakhiri dengan pembacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah.